Timnas Indonesia bersiap untuk laga krusial melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi ada masalah besar, Emil Audero diragukan tampil, Maarten Paes absen. Dan sekarang, satu nama baru muncul dari Belanda, Ken van Ovelen. Siapa dia? Dan siapa lagi yang akan datang membela Merah Putih? Ini bukan cuma soal sepak bola, ini soal kebangkitan bangsa. Pelatih Patrick Kluivert menghadapi dilema serius. Maarten Paes terkena akumulasi kartu kuning dan dipastikan absen saat menghadapi Cina, tanggal 5 Juni tahun 2025, sementara Emil Audero yang baru saja dinaturalisasi masih diragukan kondisinya. Inilah Ken van Ovelen, kiper muda FC Volendam yang tampil konsisten musim ini. 10 clean sheet dari 27 laga dan membawa Volendam promosi ke Eredivisie. Darah Indonesia mengalir dari neneknya yang lahir di Surabaya. Tak hanya tinggi menjulang 199 cm, Kane juga sedang dipantau oleh klub besar seperti Ajax dan PSV. Sekarang, dia bisa jadi andalan baru di bawah Mistar Garuda. Bukan cuma Kane, PSSI juga tengah memantau 5 pemain keturunan lain yang bisa segera masuk timnas. Siapa saja mereka? Pertama, Pascal Struijk, bek Leeds United yang telah lama diincar, bisa jadi tembok pertahanan tangguh. Kedua, Jadon Oosterwolde, fullback Fenerbahce yang disebut-sebut anak emas Jose Mourinho. Ketiga, Dean Zandbergen, striker muda potensial dari VV Venlo, haus gol dan ingin gabung skuad Garuda. Keempat, Ole Romeni, winger FC Utrecht yang lincah dan tajam di sisi kanan. Kelima, Ken van Ovelen. Ya, dia masuk daftar ini juga, tapi berbeda karena sudah resmi dipanggil. Meski Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, belum menyatakan akan menambah pemain naturalisasi untuk laga China, peluang tetap terbuka, waktu masih cukup, dan semuanya demi target besar lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau semua pemain ini resmi membela Garuda, Timnas Indonesia bakal tampil sangat berbeda. Pertanyaannya, apakah ini solusi jangka panjang atau sekadar strategi darurat? Carlo Ancelotti terancam dipecat. Real Madrid tersingkir memalukan dari Liga Champions dan kabarnya laga El Clasico bisa jadi pertandingan terakhir Don Carlo bersama Los Blancos. Real Madrid harus angkat koper dari Liga Champions setelah dipermalukan Arsenal di babak perempat final. Skor agregat telak 1-5. Mereka kalah 0-3 di Emirates dan takluk 1-2 di Santiago Bernabeu. Hasil itu langsung mengguncang kursi kepelatihan Carlo Ancelotti. Menurut laporan Sky Sport, masa depan pelatih asal Italia itu akan ditentukan usai laga El Clasico di final Copa del Rey. Jika kalah lagi dari Barcelona, Ancelotti kemungkinan besar angkat kaki dari Madrid pekan depan. Kegagalan di Liga Champions otomatis memupus harapan Real Madrid meraih triple winners yang belum pernah mereka capai sepanjang sejarah. Kini, tinggal 2 kompetisi tersisa, La Liga dan Copa del Rey. Tapi masalahnya, dua-duanya juga masih jauh dari kata aman. Di Liga Spanyol, Real Madrid masih tertinggal 7 poin dari Barcelona dengan sisa 8 laga. Barcelona tampil konsisten, tak terkalahkan di 13 laga terakhir. Dan duel penentu akan terjadi di pekan ke-35 saat Real Madrid kembali bentrok dengan Barca. Lalu di final Copa del Rey, mimpi buruk mengintai. Real Madrid akan kembali menghadapi Barcelona yang di bawah asuhan Hansi Flick belum pernah kalah di partai final sepanjang kariernya. Satu kekalahan lagi bisa menjadi akhir yang menyedihkan bagi Don Carlo. Jika didepak, kemana Ancelotti akan berlabuh? Sky Sport menyebutkan ia bisa jadi pelatih baru timnas Brasil setelah CBF memecat Dorival Junior bulan lalu. Tapi, bukan cuma itu. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebut 2 klub Serie A siap menampungnya, AS Roma dan AC Milan. 2 tim yang pernah dibelanya saat masih jadi pemain. Sebuah reuni nostalgia bisa saja terjadi. Lalu siapa calon pengganti Ancelotti di Madrid? Nama terdepan saat ini, Xabi Alonso. Sayangnya, dia masih terikat kontrak di Bayer Leverkusen sampai 2026. Jika gagal merekrut Alonso, Madrid dikabarkan siap mempromosikan dari internal Raul Gonzalez atau Santiago Solari. Tapi kejutan besar bisa datang dari nama lain. Ya, pelatih Jerman yang baru saja meninggalkan Liverpool, kabarnya siap kembali melatih mulai Juli. All Sport menyebutkan Real Madrid jadi tujuan utamanya, bahkan ada klausul dalam kontraknya di Red Bull Group yang memungkinkan dia hengkang lebih cepat untuk kembali ke pinggir lapangan. Kalau Klopp benar-benar datang,
Bukan tidak mungkin, dia akan membawa bintang-bintangnya ke Bernab. Nama Trent Alexander-Arnold sudah santer dikabarkan akan bergabung secara gratis Juni nanti. Begitu juga Ibrahima Konate yang masuk radar Madrid. Dan jangan lupakan hubungan baik Klopp dengan striker muda RB Leipzig, Benjamin Sesko. Bayangkan, lini depan Madrid, Vinicius Junior, Bellingham, Mbappe, Sesko, di tangan klub yang identik dengan gaya main pressing tinggi, kecepatan, dan serangan mematikan. Ini bisa jadi tim paling menakutkan di Eropa. Apakah era Ancelotti sudah benar-benar berakhir? Dan apakah era Klopp akan dimulai di Bernabeu? Yang jelas, Real Madrid sedang berada di persimpangan sejarah. Dan El Clasico pekan depan bisa jadi awal dari babak baru Los Blancos.